dari Siklet Hobbies Indonesia. Kebetulan hari ini di jam 1 ya, sekitar setengah 2 kita lagi ada penjurian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sipers. Ketemu lagi dengan saya Agi Prastia Helmi. Hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Kita berada lagi di Nusatik. Wah, di belakang saya sudah ada booth dari Siklet Hobbies Indonesia. Kebetulan hari ini di jam 1 ya, sekitar setengah 2 kita lagi ada penjurian. Seperti bisa kita lihat, juri-juri sudah mulai melaksanakan tugasnya. Di paling ujung ada Edwin Adriansyah, mungkin buat yang belum kenal, dari Jakarta. Oke, terus di setelahnya ada Marcel dari Bandung. Dan juri ketiga ada Noval Helmi Sanat yang baru join jadi juri. Kita percayakan jadi juri untuk tahun ini. Sekarang kita coba muter ke area ya. Di spot ini kita bisa lihat ada siklet-siklet yang bisa kalian bungkus. Untuk pertama mungkin kita bisa lihat kita ada Oscar Tiger albino, terus dari Thailand, warnanya cukup menggoda. Terus di sebelah kanan juga kita ada Sikla. Sikla ini tetap familinya tetap siklet ya. Terus ada di bawahnya juga ada African Siklet juga dari Malawi. Kita bisa lihat berbagai herbs ada di situ. Sebelah kirinya ada Peacock, Olonokara, sama-sama dari Malawi. Kita turun ke bawah, ada Siklet Poleni. Oke, sebelah kanan paling terakhir ada Blood Parrot. Ikan yang cukup umum buat komteng dengan ikan-ikan predator dan sejenisnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi main ke dalam ya. Ke dalam kita ada, nah, sini. Ya, di sebelah kanan saya sekarang sudah ada siapa? Aries. Kang Aris ini kita percaya jadi ketua untuk kontes Olonokara 2026. Tentunya yang sekarang masih berlangsung. Tinggal 2 kategori lagi yang lagi berlangsung ya. Spesies Kobe Peacock sama Man-made yang lagi ya. Mungkin sekitar sebelum jam 3 sih sudah selesai untuk penjurian. Sudah selesai penjurian ya. Oke. Terus ada juga untuk besok hari rencananya seperti apa nih? Mungkin ada dari Sobat Sipers yang besok pengen datang gitu hari Minggu terakhir ya berarti ya? Boleh. Untuk acara minggu terakhir ini kita ada awarding ya untuk penyerahan awarding juara ya. Itu di jam setengah 2 siang ya. Setengah 2 siang. Sampai jam 3 lah ya. Oke, jadi para juara sudah bisa kita lihat juga ya untuk naik So pasti. Oke, kalau gitu thank you berat Kang Aris. Siap. Kita jalan lagi ke booth Akari. Akari ini sponsor utama kita. Mungkin produk-produknya bisa kita lihat sendiri. Kita ada Akari itu ada pelet-pelet yang tentu saja pelet progres untuk ikan siklet ya. Bisa disesuaikan kita mau tipe apa. Dia ada sinking, ada floating, ada berbagai ukuran juga. Terus ke tengah kita ada display. Displaynya siklet-siklet Malawi yang tentu saja cetakan dari atau breeding dari Akasa Aquarium Jakarta. Tentu saja dengan pakan yang sama. Saya rasa cukup sampai situ aja dulu. Nanti kita sambung lagi, kita ngobrol sama juri-juri. Oke, thank you. Nama saya Noval Helmi. Baru banget kelar Om, baru banget kelar ya. Gimana, capek? Ya lumayan Om, bukan capek sih, lebih ke pusing aja. Lebih ke pusing. Tetap nilai yang terbaik Om. Istilahnya ikan nggak perform atau ikan sakit ya kita tetap nilai dengan terbaik aja sih Om. Tahun ke tahun kan Noval nih termasuk yang ikutin ya perkembangannya. Jadi gimana tahun ini? Paling tahun ini sebenarnya nggak beda jauh sama tahun lalu sih Om. Cuman lebih ke apa ya? Ke bentuk ikannya aja sih, makin kesini makin bagus kualitasnya sih kayak gitu. Kalau untuk jenis kayaknya kurang lebih sama aja sih Om kayak tahun lalu. 80% mungkin masih lokalan Om. Cuman kualitasnya bagus. Kayaknya sih Om. Cuman kalau dilihat dari bodinya kayaknya emang masih lokal terus bagus-bagus ya Om. Tiap tahun ada kontes pasti harusnya berkembang Om. Nah dari situ kan kita lihat yang sekarang ini kan ikannya juga nggak apa ya beda tahun lalu Om. Misalnya kalau sekarang tuh lebih bagus-bagus bodinya. Jadi nggak ngejar gondrong aja tapi semua warna faktor ikut naik juga sih Om.
Harapannya yang jelas harusnya lebih berkembang sih Om ya. Terus pesan-pesannya juga buat teman-teman cari ikan kalau bisa yang berkualitas, terus lebih selektif nyari bahan-bahanan aja sih Om kayak gitu. Jadi jangan sampai kita beli asal nanti pas sudah gede nggak sesuai sama ekspektasi sih ini. Ya, oke, jadi mungkin seperti itu dulu aja untuk interviewnya dengan Noval. Terima kasih banyak Noval atas effortnya untuk kerjasama di bidang penjurian di CHI. Oke, di samping saya setelah tadi ada Noval Helmi, sekarang kita lanjut ke juri kedua, yaitu siapa? Marcel. Marcel ini sudah langganan tiap tahun kita percayakan untuk memberikan penilaian terhadap Cichlid Aulonokara dan Heps ya, khususnya untuk tahun ini ya. Ini kira-kira untuk tahun ini gimana, Mas Marcel? Untuk apa kualitasnya kira-kira, apa lebih baik kah dari tahun sebelumnya? Yang pasti tahun ini tuh banyak evaluasi dari tahun lalu ya. Salah satunya yang paling menonjol itu dari size. Ini kan tahun 2026 mungkin tahun keempat ya Om ini ya. Tahun keempat kita di sini ya. Jadi kalau dilihat dari perkembangan dari tahun 2023, 2024, 2026, itu yang paling menonjol itu size. Salah satu koreksi yang selalu kita ungkapkan bahwa kita kontes itu di ice. Ice itu ada kecenderungan tingkat suhu mempengaruhi performa ikan. Dari tahun sebelumnya kan kita kasih saran kalau bisa ikan itu main di size yang besar gitu ya. Karena dia tahan perubahan suhu. Jadi saat ada perubahan suhu tidak mengalami penurunan performa yang signifikan. Gitu. Selain itu juga dari segi bentuk fin dan bentuk bodinya juga makin berkembang ya Om ya. Mungkin kalau jumlah dari ini pasang surut itu hal biasa, tapi untuk koreksi-koreksi dalam ikan-ikan yang dikonteskan itu banyak perkembangan. Dengan stigma susah digabung, sebenarnya ya itu mungkin dari karakternya sendiri ya. Memang Cichlid itu punya karakter yang teritorial. Terus dalam satu koloninya memang ada dia spesies atau individu yang memang dia alpha ya. Dia menjadi dominan di situ. Jadi kita tinggal plotkan saja ikan-ikan yang memang punya karakter-karakter tertentu. Contoh, ikan yang memang sudah alpha atau sudah dominan, ya peruntukannya kontes. Ikan yang memang tidak alpha atau dia memang bukan dominan atau dia resesif di satu koloninya, ya kita anjurkan untuk konten, untuk community tank. Karena ikan-ikan yang bukan alpha itu tidak punya kecenderungan untuk menguasai satu wilayah gitu. Tapi justru sebaliknya, untuk ikan-ikan yang single tank itu kita butuh ikan-ikan yang dominan. Kalau bisa dia flaring aja terus di akuarium. Emang pengennya galak, pengennya tarung aja bawaannya gitu. Nah jadi itu makanya seperti ikan di Cichlid, kita kayak Aulonokara emang ada karakternya yang memang galak banget ya. Emang itu dia emang karakter dari alpha. Tapi kalau untuk kita mau masukin konten, kita lihat kalau memang dia sudah terlalu agresif, ya itu harus dipindahkan, dibuat dari single tank. Banyak orang yang mencari alpha male ya, yang single tank yang memang untuk kontes gitu. Tapi kalau memang karakternya nggak bisa dipaksa single tank, ya jangan dipaksa single tank, kita buat menjadi konten. Jadi balik lagi lihat karakternya dulu ya, nggak bisa dipaksakan. Ya. Selain itu kita juga bisa lihat kombinasi. Jangan dipaksakan kombinasinya, misalnya contohnya yang kayak embuna dicampur aduk misalnya sama aulo secara masif ya. Jadi ya pasti akan berantem gitu. Kita juga bisa kondisikan misalnya satu tank aulo. Kalau kita mau gabung Heps, kita lihat kondisinya nih. Heps apa yang bisa digabung? Contoh bisa masuk kelas Protomelas, bisa masuk ke Copadichromis, bisa masuk ke Placidochromis, itu masih bisa. Tapi kalau kita udah masukin keluarganya Tyrannochromis tuh, ya kita lihat lagi Tyrannochromis ini Tyrannochromis alpha atau Tyrannochromis yang bukan alpha, resesif gitu. Kalau dia emang alpha, ya satukan dia ke yang segrup gitu, Tyrannochromis, Nimbochromis gitu. Emang yang punya karakter yang super gitu. Gitu aja sih Opa. Jadi ada beberapa langkah, mungkin kalau memang teman-teman ngerasa ada keluhan, ya itulah gunanya ada forum. Mungkin bisa sharing ke forum Facebook atau forum komunitas. Ini ada kasus seperti ini,
sarannya apa ya Om gitu. Nah itulah gunanya untuk sharing di forum gitu. Mungkin Mas Marcel juga bisa banyak bantu nanti ya di grup Secret Hobbies Indonesia di Facebook. Kalau yang mau tanya aja, nanti kalau ada yang bisa kita jawab, kita jawab. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak effortnya Mas Marcel. Terima kasih banyak untuk tips-tipsnya. Maju terus Secret Hobbies Indonesia. Ya. Ya, setelah 2 juri kita wawancara, sekarang juri terakhir yang kebetulan juga sebagai ketua juri untuk tahun 2026 ini. Mungkin buat yang belum kenal, Saya Edwin Andriatsyah. Saya sebagai ketua penjurian untuk tahun Nusatik 2026 di tahun ini. mungkin untuk bisa di-share juga untuk Mas Edwin ini selama ketua di penjurian tahun ini, kira-kira apakah ada kendala yang cukup mengganggu atau cukup menghambat? Mungkin ada. Untuk tahun ini karena paling dari tambahan kategori aja gitu kan, karena sifatnya masih kayak trial gitu ya, kurang lebih trial karena cuman show aja, mini kontes gitu ya, mini kontes. Jadi untuk penilaiannya juga kita masih coba meraba-raba gitu dibandingkan sama keadaan lapangannya gimana. Tahun pertama ya, tahun pertama. Untuk HEPS tuh. Jadi ada kemungkinan mungkin kalau HEPS semakin ramai, mungkin kita akan bukan mini kontes lagi udah ya. Betul. Kemungkinan kalau untuk tahun depan gitu. Jadi kayak misalkan tahun ini wah orang tahu nih ternyata tahun ini ada HEPS gitu kan. Pas dilihat nanti pemenangnya wah gitu. Ikan gue juga lebih bagus lah. Ya udah artinya daftar aja buat tahun depan. Ya. Kalau penilaiannya kebetulan tahun ini kemarin habis diskusi sama juri-juri gitu kan. Tahun ini kita itu lebih ditambahin detailnya. Jadi untuk poin-poin sendiri juga yang misalkan awalnya poinnya cuma 5, kita perpanjang jadi 8. Itu biar apa? Agar supaya kayak biasa kan ada kayak selisih dikit nih gitu kan. Jadi makin besar angkanya, makin besar juga variabel yang dihitung. Jadi tahun ini juga nilai minus itu udah bukan lagi persentase. Jadi benar-benar kayak tiap dari satu fin gitu juga dinilai misalkan ada minusnya. Oke deh kalau gitu ya. Kelihatannya cukup untuk Mas Edwin. Terima kasih banyak untuk effortnya. Semoga sukses. Oke Sobat Shivers, mungkin cukup sampai sini aja. Informasi-informasi dari para juri, begitu juga dengan segala macam kegiatan yang ada di hari ini. Untuk penilaian, untuk hasil penilaian dan untuk informasi juara, mungkin kita bisa simak lagi di konten berikutnya esok hari. Itu adalah hari awarding. Kita lihat para juaranya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.